Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Yunus. Saya berasal dari UINFAS Bengkulu dengan prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 2C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang psikologi. Dan salah satu makalah yang sudah dipresentasikan yaitu tentang belajar dan daya ingat. Masuk pada materi yang pertama, yaitu kita bahas terlebih dahulu arti psikologi secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kata psikologi berasal dari Yunani, yaitu fisik yang artinya jiwa, atau logos yang artinya ilmu. Jadi, psikologi secara harafiah berarti ilmu yang mempelajari jiwa atau kehidupan mental. Nah, secara terminologi, ada beberapa definisi psikologi yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Wundt, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengalaman-pengalaman manusia secara empiris atau berdasarkan pengamatan langsung. Yang kedua yaitu menurut Woodward, psikologi adalah yang mempelajari aktivitas-aktivitas individu, baik aktivitas motorik maupun aktivitas mental. Yang ketiga, menurut Hilgard, psikologi adalah studi tentang perilaku manusia. Setelah kita pahami pengertian psikologi, sekarang kita bahas hubungannya dengan program studi yang saya tekuni, yaitu Komunikasi Penyiaran Islam. Yang pertama, komunikasi melibatkan proses mental dan perilaku manusia seperti persepsi, motivasi, emosi, dan interaksi sosial. Nah, psikologi membantu memahami aspek-aspek tersebut sehingga komunikasi dapat dilakukan secara efektif. Yang kedua, dalam komunikasi penyiaran Islam, pemahaman tentang psikologi, audiens sangat penting untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah secara tepat dan efektif. Psikologi membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan, pemrosesan, dan penerapan pesan-pesan dakwah oleh audiens. Yang ketiga, psikologi juga membantu memahami dinamika kelompok, kepemimpinan, dan proses sosial dalam konteks komunikasi, yang merupakan aspek penting dalam penyebaran dakwah dan pengelolaan organisasi atau lembaga terkait. Setelah memahami penjelasan tadi, kita juga bisa melihat analisis logis berdasarkan data empiris. Studi empiris dalam bidang komunikasi penyiaran Islam telah menunjukkan bahwa pemahaman tentang psikologi audiens dan proses komunikasi itu sangat penting untuk keberhasilan penyampaian pesan-pesan dakwah. Misalnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Sarbini pada tahun 2018 yang memukakan bahwa pendekatan psikologis dalam komunikasi dakwah dapat meningkatkan penerimaan dan penerapan pesan-pesan dakwah oleh audiens. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurdin di tahun 2019 juga menekankan pentingnya memahami faktor-faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, dan emosi dalam proses komunikasi dakwah yang efektif. Jadi, dengan mengintegrasikan ilmu psikologi, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses komunikasi dan perilaku manusia. Dengan begitu, kita bisa menyampaikan pesan-pesan dakwah yang lebih efektif dan tepat sasaran. Masuk pada bahasan yang kedua, yaitu tentang belajar dan daya ingat yang merupakan topik penting dalam psikologi. Dan berikut adalah penjelasan tentang makalah tersebut. Yang pertama, yaitu pengertian belajar. Belajar didefinisikan sebagai proses perubahan perilaku atau kemampuan sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Perubahan ini bersifat relatif permanen dan tidak disebabkan oleh faktor-faktor sementara seperti kelelahan atau obat-obatan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada seorang anak yang belajar berjalan. Awalnya tidak bisa melakukannya, namun setelah berlatih terus-menerus, akhirnya ia mampu berjalan dengan baik. Kedua, proses belajar. Belajar dipandang sebagai sebuah proses yang terjadi dalam individu. Dalam proses ini terdapat masukan atau input, pengolahan atau intervening variabel, dan hasil atau output berupa perubahan perilaku. Ketiga, pengertian ingatan. Ingatan adalah kemampuan menyimpan sementara, dan memanggil kembali informasi atau pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya. Contohnya, ketika saya mengingat nomor telepon teman, di situ terjadi proses memanggil informasi dari ingatan saya. Keempat, sistem ingatan. Sistem ingatan meliputi ingatan sensori atau penyimpanan sementara, ingatan jangka pendek atau kapasitas terbatas, dan ingatan jangka panjang atau penyimpanan lebih permanen. Dan yang terakhir, jenis-jenis daya ingat. Ada berbagai jenis daya ingat seperti memori sensor atau visual auditory, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Jika saya sebagai seorang aktivis jurnalis, pemahaman tentang belajar dan daya ingat sangat penting.
perlu terus belajar dan mengasah keterampilan jurnalistik, seperti menulis, wawancara, dan investigasi. Proses belajar ini memerlukan daya ingat yang baik untuk menyimpan informasi penting dan memanggil kembali informasi tersebut ketika dibutuhkan dalam pekerjaan. Selain itu, harus mampu menyampaikan informasi secara jelas dan mudah diingat oleh pembaca atau audiens. Pemahaman tentang sistem ingatan dan jenis-jenis daya ingat dapat membantu dalam menyajikan informasi dengan cara yang lebih efektif dan mudah diingat. Sikap saya dalam memahami teori ini adalah dengan belajar secara aktif dan terus mengasah daya ingat saya. Saya akan berusaha menerapkan prinsip-prinsip belajar yang efektif, seperti pengulangan, asosiasi, dan praktik langsung. Selain itu, saya akan berusaha meningkatkan kemampuan mengingat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, agar dapat memaksimalkan kinerja sebagai seorang aktivis jurnalis. Sekian pemaparan materi psikologi kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan lebih lanjut, jangan ragu untuk memberikan komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.